Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke contoh masalah 3. Nah, di masalah 3 ini diketahui ada semestanya bilangan bulat positif. A-nya seperti itu dan B-nya ini. Maka kita diminta menentukan A gabungan B komplemennya dan A irisan B komplemennya. Nah, ketika kita mau mencari komplemennya, kita harus tahu ininya dulu, yaitu A gabungan B-nya dulu dan A irisan B-nya dulu. Nah, cara mengetahuinya pertama, kita tentukan anggota himpunan semesta S. Nah, S-nya itu atau semestanya kan bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif itu dimulai dari 1 sampai tak hingga. Nah, karena di sini tidak ada batasnya ya, sehingga kita gambarkan titik-titik-titik. Kenapa saya tuliskan sampai 26? Ya ini supaya membantu saja. Karena di sini kan anggota dari himpunan A itu paling besarnya 25. Nah, B-nya itu 15 sehingga tercakup di sini. Oke, kemudian supaya lebih mudah lagi kita gambarkan diagram Venn-nya gini ya. Sehingga di sini ketika kita mau menentukan A gabungan B-nya, nah langsung kita lihat aja. Kita gabung antara anggota dari himpunan A dan anggota dari himpunan B. Nah, jadi gabungannya adalah ya ini 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25. Nah, gini. Jadi itu adalah A gabungan B-nya. Nah, kalau kita mau mencari A gabungan B komplemennya gitu, kita mau mencari yang di luar ini gitu. Yang di luar ini itu apa gitu? Ya kita harus melihat dari semestanya juga gitu. Karena kan berarti kalau mencari yang di luar dua lingkaran ini berarti kan yang ada di sini, yang ada di kotak putih ini ya, yang ada di kotak ini. Nah, yang di kotak ini kan adalah bilangan bulat positif ya semestanya. Sehingga cara mencari komplemennya adalah ya dari semestanya itu dikurangi anggota himpunan A gabungan B-nya. Sehingga karena A gabungan B-nya itu adalah 1, 3, 5, 10, 15, 20, dan 25, dari semesta yang tadi kita tuliskan di atas itu kita kurangi angka-angka ini gitu. Jadi 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25 itu kita hapuskan. Sehingga A gabungan B komplemennya adalah ya ini 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, ini tetap tidak terbatas ya, karena memang semestanya kan tidak terbatas gitu. Begitu juga untuk yang A irisan B. Nah, kalau A irisan B di sini kan kita sudah lihat. Nah, irisannya itu ada 5 dan 15. Sehingga untuk menentukan komplemennya sama kayak tadi. Ya tinggal semestanya itu tadi dikurangi dengan A irisan B-nya. Sehingga di sini dikurangi 5 dan 15-nya. Sehingga A irisan B komplemennya adalah ya ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, yang dikurangi 5 dan 15. Nah, ada informasi nih. Nah, sifat-sifat komplemen himpunan. Jadi kalau ada A gabungan B komplemen itu sama dengan irisan dari A komplemen dan B komplemen. Dan A irisan B komplemen itu sama dengan gabungan dari A komplemen dan B komplemen. Nah, perhatikan nih di sini ada tanda gabungan dan irisan ya. Jangan sampai kebalik ya. Nah, kayak gitu. Kemudian jika A komplemen adalah komplemen dari himpunan A, maka A komplemen dikomplemenkan lagi itu adalah A itu sendiri gitu. Nah, supaya lebih mudahnya atau supaya ngerti, bisa cari soal di buku paket atau nanti kita berikan soal latihan ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh masalah 4 ya. Nah, kalau di contoh masalah 4 ini diketahui suatu himpunan A. Nah, himpunan A-nya itu adalah X, yang dimana X-nya itu terletak di antara 0 dan 20 atau lebih besar dari 0 dan kurang dari 20. Dimana X-nya ini juga adalah elemen bilangan ganjil ya, elemen bilangan ganjil. Dan B-nya adalah 2, 4, 6, 8. Yang diminta ditentukan adalah selisihnya ya, selisih B terhadap A dan selisih A terhadap B serta relasi, dan diminta gambarkan diagram Venn-nya. Oke,
Yang pertama, kita tentukan dulu anggota dari himpunan A, yaitu kita daftarkan anggota-anggotanya. Kan diminta bilangan ganjil yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 20. Berarti kan jawabannya ini 1, 3, 5, 7 sampai 19. Kemudian B-nya sudah diketahui kan tadi di soal 2, 4, 6, 8. Sehingga di sini kalau kita mencari selisihnya, nah selisih itu kan berarti mengurangi gitu ya, mengurangi atau anggota yang sama itu dikurangi. Nah, di sini coba kita perhatikan ya. Ternyata anggota dari himpunan A dan anggota dari himpunan B itu tidak memiliki irisan gitu ya. Tidak ada anggota yang sama. Sehingga ketika A dikurangi B gitu ya. Jadi ya hasilnya A itu sendiri gitu. Karena apa? Karena di sini tidak ada anggota B untuk dikurangi gitu ya. Di sini di A itu tidak ada 2, 4, 6, 8 gitu. Sehingga ya hasilnya A itu sendiri. Begitu juga sebaliknya untuk B kurangi A gitu ya. Karena di B itu tidak ada anggota A gitu ya. Sehingga tidak ada yang dikurangi gitu himpunannya, anggota himpunannya. Sehingga ya tetap B itu sendiri gitu hasilnya gitu. Sehingga di sini karena kita sudah paham, oh ternyata A dan B itu tidak punya irisan. Sehingga gambar diagram Venn-nya seperti ini. Jadi individual gitu ya. Tidak ada irisannya gitu. Kemudian ada informasi tambahan, yaitu terkait sifat selisih himpunan. Nah, jika A irisan B itu adalah himpunan kosong, maka A dikurangi B itu sama dengan A, dan B dikurangi A sama dengan B. Nah ini ya seperti yang soal yang ini ya, karena dia kan irisannya tidak ada atau himpunan kosong gitu. Kemudian jika A subset B, nah, maka A selisih B terhadap A atau A kurangi B itu sama dengan himpunan kosong gitu ya. Oke, mungkin itu anak-anak untuk contoh pembahasan masalah 3 dan 4. Nah, silakan bisa dipahami. Jika ada yang kesulitan atau yang ingin ditanyakan, silakan bisa ditanyakan. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.